Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak ibu semua. Kembali bertemu lagi dengan Ibu Sudria Marnisa Putri dalam mata pelajaran kimia. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Adapun materi yang kita bahas dalam pertemuan sekali ini adalah perkembangan teori atom, struktur atom, komposisi atom dan ion, perkembangan dasar pengelompokan unsur, sistem periodik modern, dan sifat-sifat periodik unsur. Masuk kita ke materi yang pertama, yaitu tentang teori atom. Teori atom dikemukakan oleh pertama sekali oleh seorang ahli namanya Democritus, kemudian dilanjutkan dengan Dalton, kemudian dilanjutkan lagi dengan Thomson, kemudian Rutherford, Bohr, dan modern. Teori atom Democritus menyatakan bahwa semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi, yang disebutnya sebagai atomos. Jadi Democritus mengatakan bahwa atom itu adalah suatu materi yang tidak bisa dibagi lagi. Kemudian muncul teori atom Dalton, melanjutkan teori atom Democritus. Dalton mengatakan bahwa atom itu seperti bola pejal, di mana unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi, yang disebutnya sebagai atom. Atom itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Kemudian atom-atom dari satu unsur adalah identik, artinya sama. Kemudian senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Jadi kesimpulannya, teori atom Dalton mengikuti teori atom Democritus bahwa atom itu adalah partikel atau materi yang tidak bisa lagi dibagi. Mereka sebutlah sebagai atom. Kemudian dilanjutkan lagi oleh teori atom Thomson. Thomson melakukan percobaan dengan menggunakan sebuah sinar katoda. Ditemukanlah di dalamnya sebuah partikel yang bermuatan negatif yang disebutnya sebagai elektron. Nah, teori atom Thomson berbunyi, atom merupakan bola pejal bermuatan positif, di mana di dalam atom tersebar elektron seperti kismis dalam roti kismis, dan atom itu tidak bermuatan. Jadi bisa kamu lihat dari gambarnya seperti roti kismis, di mana dia atom berbentuk bulat, kemudian di permukaannya ada tanda-tanda negatif-negatif seperti roti kismis. Maka teori atom Thomson terkenal dengan teori atom roti kismis. Kemudian untuk mengetahui lebih banyak tentang atom, seorang ahli kimia yang bernama Rutherford melakukan percobaan, yaitu penembakan sinar alfa ke lempeng emas. Ya, kamu bisa lihat di dalam gambar. Ya, dalam gambar itu ada sebuah sumber sinar alfa ditembakkan ke sebuah lempeng emas. Dan pada gambar ternyata ada perubahan 3 sinar alfa. Ya, perubahan 3 sinar alfa. Ada sinar yang diteruskan, ada sinar yang dibelokkan, dan ada sinar yang dipantulkan. Ternyata sinar yang diteruskan, ternyata partikel alfa yang dipancarkan tadi atau yang ditembakkan tadi mengenai ruang hampa. Jadi seolah-olah nggak kena apa-apa, seperti sinar senter, ya, disenterkan ke arah kaca, maka sinarnya akan tembus melalui kaca seperti tidak terhalang oleh apapun. Nah, jadi di sini disimpulkan si Rutherford bahwa sinar itu mengenai ruang hampa. Kemudian sinar yang dibelokkan, ya, dibelokkan berarti terjadi gaya tolak inti. Nah, ini sesuai dengan teori atom Thomson bahwa dalam atom terdapat partikel yang bermuatan negatif yang dia sebut sebagai elektron. Sehingga sinar alfa yang bermuatan positif ketika mengenai partikel elektron, maka dia akan mendekati, maka dia akan dibelokkan ke arah yang partikel negatif.
yaitu elektron. Kemudian yang ketiga, ada sinar yang dipantulkan kembali ke arah sumber sinar alfa. Artinya, sinar alfa tadi yang bermuatan positif mengenai suatu partikel yang keras, pejal, yang sama-sama bertanda positif. Nah, partikel yang bermuatan positif dalam atom itu disebut si Rutherford sebagai proton. Maka, di sini Rutherford menyimpulkan bahwa atom tersusun dari inti atom, yaitu proton dan neutron. Neutron tadi adalah partikel yang tidak bermuatan, sehingga sinar alfa tadi yang ditembakkan ke lempengan emas akan tembus dan seperti tidak mengenai sesuatu apapun. Kemudian proton bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti. Bisa lihat di dalam gambar, nak. Jadi inti atom itu terdiri dari proton dan neutron, kemudian elektron berputar atau mengelilingi inti. Nah, sebagian besar volume atom adalah merupakan ruang kosong. Makanya dari kesimpulan ini, Rutherford mengatakan bahwa atom itu bersifat netral. Karena muatan positif dan negatifnya sama, sementara neutron itu tidak bermuatan. Kemudian kelemahan dari teori atom Rutherford, dia tidak bisa menjelaskan kenapa elektron itu mengelilingi inti tapi tidak pernah jatuh ke inti. Nah, si Rutherford tidak bisa menjelaskannya. Maka si Bohr mencoba melakukan percobaan lagi dan meneliti bahwa ternyata atom itu bermuatan positif. Kemudian elektron mengelilingi inti itu pada lintasan-lintasan tertentu yang stasioner yang disebut sebagai kulit. Ya, maka teori atom Bohr ini disebut juga dengan teori tata surya. Jadi seolah-olah inti atom berada di pusat inti, kemudian elektron berputar mengelilingi inti layaknya seperti lintasan tata surya. Maka teori atom Bohr ini disebut juga sebagai teori atom tata surya. Kemudian elektron ini, kalau menurut atom Bohr, dapat berpindah lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Jika elektron berpindah dari kulit yang atau lintasan yang rendah ke kulit atau lintasan yang lebih tinggi, maka dia akan menyerap energi. Sebaliknya, seandainya elektron itu berpindah dari kulit atau lintasan yang lebih tinggi ke kulit yang lebih rendah, maka dia akan memancarkan energi. Contoh kamu bisa dalam gambar ada kulit K, L, M. Seandainya elektron itu berpindah dari kulit K ke kulit M, maka elektron membutuhkan energi, maka dia akan menyerap energi. Sedangkan jika elektron itu berpindah dari kulit M kembali ke kulit K, maka elektron tersebut akan memancarkan energi. Kemudian muncullah teori atom modern untuk menyempurnakan seluruh teori atom yang sudah ada. Ya, ada 3 ahli di sini yang berpendapat. Yang pertama ada Max Planck, ada Louis de Broglie, dan ada prinsip ketidakpastian Heisenberg. Max Planck mengatakan bahwa atom suatu zat hanya dapat menyerap atau memancarkan energi pada paket-paket gelombang tertentu yang disebut dengan kuanta atau kuantum. Kemudian Louis de Broglie menyatakan bahwa materi dapat bersifat sebagai partikel dan sekaligus dapat mempunyai sifat sebagai gelombang, asas dualisme materi. Kemudian prinsip ketidakpastian Heisenberg, akibat dualisme materi, letak dan kecepatan elektron tidak dapat dipastikan secara serentak. Maka disimpulkan di sini, persamaan gelombang Schrödinger, persamaan gelombang digunakan untuk mendeskripsikan keberadaan elektron dalam atom yang dikenal dengan bilangan kuantum. Kamu bisa lihat dalam gambar. Jadi, disimpulkan di sini bahwa elektron itu berada pada orbital. Apa itu orbital? Orbital adalah daerah atau ruang di sekitar inti di mana peluang atau kebolehjadian terbesar elektron dapat ditemukan. Jadi sebenarnya letak elektron itu nggak bisa ditentukan, nak. Tapi boleh jadi ada di situ. Gitu loh. Contoh kita seperti udara. Udara kalau kita amati dengan mata,
Kita tidak bisa memastikan bahwa udara itu ada, oksigen itu ada. Tapi kita yakin ada, karena jika tidak ada udara, maka kita tidak akan hidup. Itu contohnya ya nak. Jadi di mana ada udara itu, kita mana tahu di mana ada dia, tapi kita tahu bahwa dia ada di sekeliling kita. Tapi kita tidak bisa buktikan, karena kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Tapi untuk membuktikan secara sederhana, kita bisa buktikan oksigen itu adalah dengan menghirup. Coba tarik napas dalam-dalam, kamu akan merasakan seperti ada angin yang masuk. Nah, itu adalah udara atau oksigen. Kemudian, bentuk-bentuk orbital. Ada orbital S, kamu bisa lihat di situ. Ada orbital P, dan ada orbital D. Nanti kita jelaskan setelah materi ini. Nah, anak-anak, sekali lagi perlu Ibu tekankan bahwa istilah orbital berbeda dengan istilah orbit yang digunakan dalam teori atom Niels Bohr. Kalau menurut Niels Bohr, orbit adalah lintasan berbentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu. Sedangkan orbital adalah menyatakan suatu daerah dalam ruang dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron. Ada yang berbentuk bola, balon terpilin, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Nah, jadi menurut teori mekanika kuantum, untuk menyatakan tempat kedudukan elektron itu diperlukanlah 4 bilangan kuantum, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Pertama adalah bilangan kuantum utama atau dilambangkan dengan N. Bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit tempat elektron berada. Dimulai dari N sama dengan 0 sampai dengan N sama dengan 7. Untuk N sama dengan 1, kulitnya adalah K. Untuk N sama dengan 2, kulitnya adalah L. Untuk N sama dengan 3, kulitnya adalah M. Untuk N sama dengan 4 adalah kulitnya N. Sampai dengan N7, yaitu kulitnya adalah Q. Yang kedua, ada namanya bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum azimut ini menyatakan subkulit tempat elektron berada. Dimulai dari N sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1. Bilangan kuantum azimut tadi kan menyatakan subkulit. Nah, dari harga N sama dengan 0 sampai dengan N kurang 1, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa sajakah subkulit itu. Subkulit itu ada 4. Ada subkulit sharp, ada subkulit prinsipal. Yang ketiga ada namanya subkulit difusi dan subkulit fundamental. Subkulit sharp ini harga bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Kemudian prinsipal ini harga bilangan kuantumnya adalah 1. Difusi L-nya sama dengan 2. Dan fundamental harga bilangan kuantum azimutnya adalah 3.
Maka kita mulai dari kulit K. Untuk kulit K, nah di sini perlu ditekankan bahwa subkulit ini berada pada kulit. Jadi berapapun elektron yang ada pada subkulit ini harus sama dengan berapa elektron yang ada pada kulit. Untuk kulit K, subkulit yang ada di kulit K ini dimulai dari tadi rumusnya N sama dengan 0 sampai dengan N sama dengan 1. N kurang 1. Untuk kulit K yang harga N-nya sama dengan 1, maka subkulit yang ada di dalam kulit K ini adalah dimulai dari L sama dengan 0. Berarti subkulit yang ada di sini adalah subkulit sharp, ya, S. Kemudian sampai dengan tadi N kurang 1. Berarti N-nya kan tadi 1 nih, kurang 1 berarti 0. Berarti di kulit K hanya ada satu subkulit, yaitu sharp. Kemudian untuk kulit L yang N-nya sama dengan 2, maka bilangan kuantum azimutnya dimulai dari 0. Kemudian tadi kan sampai N kurang 1, berarti N-nya kan tadi 2 nih. 2 kurang 1 berarti L-nya 1. Kemudian nanti 2 kurang 2 berarti 0. Jadi dalam kulit L hanya terdapat 2 subkulit, yaitu subkulit sharp dan principal. Kemudian untuk kulit M, N-nya sama dengan 3. Berarti dimulai dari 0, 1, dan 2. Karena 3 kurang 1 kan 2. 3 kurang 3 sudah kembali ke 0. Maka di kulit M ini terdapat 3 subkulit, yaitu sharp, principal, dan difusi. Kemudian untuk kulit N yang harga bilangan kuantumnya utamanya adalah 4, maka L-nya dimulai dari 0 sampai dengan N kurang 1, berarti 4 kurang 1, 3, berarti L1, L2, dan L3. Berarti dalam kulit N terdapat 4 subkulit, yaitu S, P, D, dan F. Nah, catatannya, kulit yang terisi elektron hanya sampai kulit keempat saja. Nah, anak-anak, tadi kan sudah Ibu katakan bahwa berapapun elektron yang ada pada subkulit ini, jumlahnya akan sama pada kulitnya. Berapapun jumlah pada subkulit sharp, nanti sama dengan subkulit K. Di SP sama dengan di kulit L, dan seterusnya. Nah, kita harus pahami dulu berapa jumlah elektron pada kulit. Jumlah elektron pada kulit rumusnya adalah 2N kuadrat. Maka untuk kulit K, tadi N-nya kan sama dengan 1, berarti dia 2 kali 1 kuadrat, berarti di kulit K hanya ada 2 elektron. Kemudian di kulit L 2 kuadrat, 2 kali 2 kuadrat berarti ada 8 elektron. Kemudian di kulit M 2 kali 3 kuadrat berarti ada 18 elektron. Di kulit N 2 kali 4 kuadrat, karena harga N-nya sama dengan 4, berarti ada 32 elektron. Nah, kita coba samakan dengan di subkulit S. Subkulit sharp ini hanya bisa menampung 2 elektron saja. Di principal hanya bisa mengisi 6 elektron saja. Di difusi ada 10 elektron. Di fundamental hanya terisi 14 elektron. Jadi coba kita cocokkan antara kulit dengan subkulit. Untuk kulit K yang hanya memiliki satu subkulit, yaitu subkulit sharp,
sub tadi terisi dengan 2 elektron. Berarti di sini hanya ada 2 elektron. Sama dengan di kulit K juga hanya ada 2 elektron saja. Kemudian di kulit L ada 2 subkulit, di mana subkulit S bisa menampung 2 elektron. Di subkulit P tadi bisa menampung 6 elektron. Maka di kulit L bisa menampung 4 elektron. Sesuai dengan kulit tadi, di kulit L 8 elektron. Di kulit M ada 3 subkulit, mulai dari subkulit sub, prinsipal, dan difusi tadi 10 elektron. Maka kalau keseluruhannya ada 18 elektron. Sesuai dengan subkulit M tadi, kulit M mengandung 18 elektron. Begitu juga terakhir untuk kulit N, ada prinsipal, ada sub, ada difusi, dan ada fundamental. Sub terisi 2 elektron, prinsipal 6 elektron, difusi 10 elektron, dan fundamental 14 elektron. Maka semuanya jika kita jumlah, kulit N terisi dari 32 elektron. Sesuai dengan kulit N terisi 32 elektron. Nah, terbukti sudah bahwa berapapun jumlah elektron pada subkulit akan sama dengan elektron pada kulit. Karena apa, Nak? Karena memang subkulit berada di dalam kulit. Kemudian yang ketiga, ada namanya bilangan kuantum magnetik atau M. Ini adalah menyatakan orbital atau kamar tempat elektron berada. Harga bilangan kuantum magnetik dimulai dari M sama dengan min L sampai dengan M sama dengan positif L. Jadi kalau menyatakan orbital atau kamar, ini kamar atau orbital ini berada pada subkulit. Subkulit baru berada pada kulit. Jadi orbital ini adanya dalam subkulit. Untuk subkulit S atau sub yang harga L-nya sama dengan 0, maka harga bilangan kuantum magnetiknya mulai dari min L sampai dengan positif L berarti 0. Kan dia kan 0 nih. Harga L-nya sama dengan 0, berarti mulai dari min 0 sampai dengan positif 0 berarti 0. Nah, untuk M sama dengan 0, maka kalau kita gambarkan kamarnya hanya ada satu kotak saja. Ini M sama dengan 0. Untuk subkulit P, harga L-nya sama dengan 1, maka harga bilangan kuantum magnetiknya mulai dari min 1, 0, dan plus 1. Maka ada berapa kamar ini? Ada 3 kamar. Wah, 3 kamarnya. 1, 2, 3. Jadi mulai dari M sama dengan min 1, M sama dengan 0, M sama dengan plus 1. Kemudian untuk subkulit difusi, harga L sama dengan 2, maka harga bilangan kuantum magnetiknya mulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Berarti ada 5 kamar, maka kamarnya kita gambarkan ada 5. Mulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Terakhir, subkulit fundamental yang harga bilangan kuantum azimutnya adalah 3, maka harga bilangan kuantum magnetiknya mulai min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Berarti ada 7 kamar.
Mulai min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, ini adalah menyatakan kamar atau orbital tempat elektron berada. Jadi orbital ini berada pada subkulit, subkulit berada pada kulit. Kemudian masuk kita ke 4. Bilangan quantum spin atau S menyatakan arah rotasi elektron di dalam orbital. Setiap orbital atau kamar tadi terisi 2 elektron atau sepasang. Sepasang elektron, di mana arah rotasinya harus berlawanan sehingga terjadi gaya tarik-menarik. Inilah yang menyebabkan kalau elektron itu tidak akan jatuh ke inti, karena akan ada gaya tarik-menarik antar elektron. Bilangan quantum spin ini terbagi 2, ada S sama dengan plus setengah, ada S sama dengan min setengah. Plus setengah jika arah rotasi elektron searah dengan jarum jam. Biasa digambarkan seperti ini atau bisa juga seperti ini. Yang S sama dengan setengah adalah jika arah rotasi elektron berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini digambarkan, atau arah panah ke bawah. Nah, anak-anak, maka kita dapat simpulkan bahwa atom itu terdiri dari elektron dan inti atom, di mana inti atom terdiri dari proton dan neutron. Partikel penyusun atom bisa kamu lihat di dalam tabel di bawah ini. Ada elektron, ada proton, ada neutron. Masing-masing muatannya elektron negatif, penemunya J.J. Thomson. Massa dalam gramnya kamu bisa lihat sendiri di situ. Proton muatannya positif, penemunya adalah Goldstein. Kemudian neutron bersifat netral, penemunya adalah James Chadwick dengan massa masing-masing tertera dalam tabel. Kemudian masuk kita ke lambang unsur, yaitu dilambangkan dengan X, A, dan Z. Di mana X itu adalah lambang unsur, A itu adalah nomor massa, dan Z itu adalah nomor atom. Nomor atom itu pada atom tidak bermuatan listrik atau netral, di mana artinya jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton, sama dengan jumlah elektron. Kemudian masuk kita ke nomor massa. Nomor massa itu adalah menyatakan massa proton tambah massa neutron tambah massa elektron. Karena atom tadi kan terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Massa elektron lebih kecil daripada massa proton dan massa neutron. Maka massa elektron dapat diabaikan. Jadi nomor massa itu bisa kita cari dari jumlah proton ditambah jumlah neutron. Masuk kita ke komposisi ion. Definisi ion adalah atom yang bermuatan listrik. Jadi ion terbagi 2, ada ion positif, ada ion negatif. Ion positif terbentuk jika atom itu melepaskan elektron.
Sedangkan ion negatif terbentuk karena atom itu menerima elektron. Contoh, tentukan proton, elektron, neutron dari unsur Na. Jawab. Lambang unsurnya adalah Na. Ingat tadi lambang unsur kan tadi X, AZ. Nah, X, AZ. Jadi kalau ditanya lambang unsurnya apa? Na. A-nya atau nomor masanya berapa? Yang di atas karena sesuai dengan lambang unsur tadi X, A, Z. Ya. Berarti A-nya adalah 23. A ini adalah nomor massa. Z adalah nomor atom sebanyak 11. Kalau ditanya proton berapa? Ingat nak, nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berarti kalau nomor atomnya 11, protonnya 11, elektronnya juga 11. Nah, jika ditanya neutronnya berapa? Ya. Ingat nak, nomor massa itu sama dengan proton tambah neutron. Di video awal sudah dijelaskan. Maka neutron itu adalah nomor massa kurang proton. Karena proton sama dengan nomor atom, sama juga dengan jumlah elektron, maka mencari neutron bisa juga digunakan rumus A kurang E atau A kurang Z. Jadi boleh, apa yang tergantung diketahui dalam soal. Nah, karena di sini diketahui elektron, proton, nomor atom juga diketahui semua, maka nomor atom itu bisa kita buat A kurang proton. A-nya tadi ada 23. Ya, kemudian protonnya ada 11, maka jumlah neutronnya ada 12. Contoh kedua. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari unsur 27, 13 Al. Positif 3. Nah, berarti kan lambang unsurnya adalah Al. Jadi jawab Al 27, 13 Al plus 3 aluminium. Maka kalau ditanya apa lambang unsurnya? Al atau aluminium. Berapa nomor massanya? 27. Berapa nomor atomnya? 13. Berapa jumlah protonnya? 13. Berapa jumlah elektronnya? Nah, ini yang perlu kamu ketahui nak. Ingat, tadi kan komposisi ion. Ion adalah partikel yang bermuatan. Jadi ion ada dua, ada muatan positif, ion positif, dan ada muatan negatif namanya ion negatif. Nah, kebetulan di soal ini adalah ion positif, positif 3. Nah, kalau ya suatu atom menjadi ion positif jika dia melepaskan elektronnya. Ini dia lepaskan berapa berarti nak? 3. Yang dilepaskan kan elektron, berarti elektronnya yang berkurang. 13 kurang 3, maka jawabnya adalah 10. Ingat kembali, kalau dia jadi ion positif, maka dia melepaskan elektron. Berarti kan elektronnya berkurang. Maka dikuranglah 13 kurang 3 sama dengan 10. Kalau protonnya gimana? Proton tetap. Karena memang yang dilepas atau diterima itu adalah si elektron. Kemudian berapakah jumlah neutronnya? Neutronnya tetap sama. Berarti A kurang Z atau A kurang P atau A kurang E. Tapi bukan yang E yang ini ya nak, E yang semula. A-nya berapa tadi? 27. Z-nya 13. Berarti neutronnya ada 14. Ya. Yang ketiga, contohnya lagi, tentukan
jumlah proton, elektron, dan neutron dari 32, 16 sulfur min 2. Kita gambarkan lambang unsurnya dulu. Jawab. Lambang unsurnya adalah 32, 16 S min 2. Kalau ditanya, apa lambang unsurnya? S atau sulfur. Berapa nomor atomnya? Nomor masanya? 32. Berapa nomor atomnya? Tetap 16. Protonnya berapa? 16 juga. Elektronnya, nah ini perlu kamu ingat, bandingkan tadi dengan soal nomor 2. Nomor 2 tadi kan muatannya positif nih, berarti elektronnya yang dilepas, maka elektronnya berkurang. Tapi kalau dia negatif, ion negatif terbentuk jika atom itu menerima elektron, berarti elektronnya bertambah. Elektron sama dengan 16 tambah 2 jadi 18. Jadi jumlah elektronnya 18. Ya. Nah, kalau neutronnya tetap sama, nak, tetap A kurang Z berarti 32 kurang 16 dapatnya adalah 16. Jadi, kesimpulannya kalau atom menjadi ion positif, maka atom itu akan melepaskan elektronnya, maka elektronnya berkurang. Sebaliknya jika menjadi ion negatif, maka atom akan menerima elektron, maka elektronnya bertambah. Berdasarkan nomor atom dan nomor masanya, maka atom dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, isotop. Isotop, ingat P-nya, nak. P itu adalah proton. Proton berarti sama dengan nomor atom atau Z. Maka untuk mengingatnya, ingat P-nya. Jadi kalau isotop adalah unsur-unsur dengan nomor atom yang sama, tapi nomor masanya berbeda. Contoh, hidrogen nomor masanya 1, nomor atomnya 1, akan berisotop dengan hidrogen yang nomor atomnya 1 dan nomor masanya 2. Kamu bisa lihat nomor atomnya sama-sama 1. Yang kedua, isobar. Ingat A, nak. A itu adalah nomor massa. Jadi untuk gampang mengingatnya adalah ingat A-nya. Jadi kalau isobar itu adalah unsur dengan nomor atom berbeda dan nomor massanya sama. Contoh, kamu lihat di situ kalium dengan argon. Kalium dan argon nomor atomnya berbeda, tapi nomor massanya adalah sama. Yang ketiga adalah isoton. Lihat N-nya, nak. N itu artinya neutron. Maka isoton itu adalah unsur dengan jumlah neutron yang sama. Lihat contoh antara magnesium dan natrium. Memiliki nomor atom yang berbeda. Nomor masanya juga berbeda. Tetapi coba lihat neutronnya. Ingat, neutron itu didapatkan dari nomor massa kurang nomor atom. Jadi 24 kurang 12. Untuk magnesium, neutronnya sama dengan 12. Untuk natrium juga neutronnya adalah 23 kurang 11 sama dengan 12. Jadi antara magnesium dan natrium memiliki neutron yang sama. Berarti antara magnesium dan natrium itu berisoton.